rajim kalla bal tukrimunal yatim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyakidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita dapat tugas untuk menyampaikan satu kajian tentang rukun Islam yang ketiga. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan singkat membahas dan ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan ada sedikit membuka, saya bilang sedikit karena nggak mungkin bisa paham selama seutuhnya. Ngajinya 10 menit kok kon paham ya ora bakalan iso. Tapi paling tidak kita sudah berusaha yang intinya saja, yang poin-poinnya saja. Fayajibu fi kulli khamsin minal ibil syatun wa fi arba'ina minal ghanam syatun jad'u dha'nin au saniyu ma'zin wa fi kulli salasina minal baqara tabi'un. Ada beberapa yang harus kita perhatikan, baik itu zakat fitrah, zakat mal, zakat tijaroh, zakat jual beli, zakat ternak, dan lain sebagainya. Batasnya itu kapan dan harus dikeluarkannya sudah sampai berapa. Hitungannya bagaimana, insya Allah itu yang kita akan bahas pada pertemuan sore hari ini. Kita bahas yang pertama tentang zakat unta dulu. Untuk unta itu kalau jenengan punya 5 ekor unta maka wajib zakat 1 ekor kambing. Tapi kayaknya Indonesia nggak punya lah ya. Nggak punya unta. Kita kambing saja yang kita bahas. Kalau kambing itu batasnya 40 ekor. 40 ekor maka harus keluar 1 kambing. Ya. Dan harus sampai nisab. Artinya 1 nisab itu adalah 1 tahun penuh. Itu yang wajib dikeluarkan. Januari kalian itu ternak. Januari tahun 2023. Kalian ternak 40 ekor. Pembesaran lah ya. Pembesaran sampai akhir Desember 2023. Masuk ke awal Januari 2024. Kalau misalkan si kambing ini masih ada 40 lebih, maka harus keluarkan zakat 1. Atau minimal itu ada 40, maka dikeluarkan 1. Kelemahan fikih itu masih iso diakali, Bu. Nah, jenengan dua potensi medit, punya potensi medit kikir, maka bulan November itu dijual 1 atau disembelih 1. Jadi kambingnya tinggal 39, maka tidak wajib zakat. Karena nisabnya itu batasnya jumlahnya 40, nisabnya 1 tahun. Ya sudah kayak gitu, aturannya seperti itu. Makanya dalam hal ini saya itu lebih condong kepada Imam Rafi. Ketika Imam Syafi'i itu rodok ngeluh, rodok pusing, rodok suntuk, jalan-jalan keliling desa. Karena Imam Syafi'i kan di istana, jadi seorang qadhi, pemutus hukum, keluar jalan ke desa, bawa muridnya, lalu ketemu sama sahabatnya, lalu ditanya, menurutmu zakat itu bagaimana? Karena kebetulan beliau itu lagi ngembala kambing, cuma 5 kambingnya, cuma ada 5. Terus beliau malah bertanya balik, ala madhabi wa ala madhabika, menurut madhabku apa madhabmu? Kata Imam Syafi'i, ya madhabmu lah. Kalau madhabku kan sudah jelas, 40 ekor kambing keluar 1 selama 1 tahun.
Kalau menurut saya tetap walaupun cuma 5 nisab keluarkan zakat. Loh kok bisa? Iya. Masalahnya apa? Walaupun harta sedikit, apa yakin dijamin 100% halal? Saya yakin tidak. Mesti ada subhat di dalamnya. Ya, mesti ada subhat di dalamnya. Itu pula yang menyebabkan Imam Ghazali dalam kitabnya itu menjelaskan fal halalu halalu hukmin la halalu ainin. Saking pusingnya beliau memahami tentang bab antara halal dan haram. Wislah, tidak ada halal yang 100%. Kalaupun halal secara hukum saja, secara ain belum tentu. Ya, belum tentu. Coba, misalkan jenengan itu jadi PMI di sana. Gaji kalian apakah halal secara ain? Nggak bisa, Bu. Ainnya nggak mungkin bisa halal. Wong kalian itu digaji sama orang di luar non-muslim. Mesti rizkinya itu nggak halal. Gitu loh. Makanya fal halalu halalu hukmin, halal secara hukum, tidak halal secara zat gitu loh. Jadi kan tetap halal karena kerja, tapi secara hukum gitu loh. Tapi secara datiahnya, secara hakikatnya tetap nggak bisa dihukumi halal. Oh, duitnya dari mana? Ada yang menang judi, ada yang jualan babi, ada yang macam-macam. Berarti kan secara ain nggak halal gitu loh. Makanya Imam Ghazali menggarisbawahi fal halalu halalu hukmin la halalu ainin. Halal secara hukum saja. Satu. Kelipatannya kalau misalkan berkembang biak Januari 2023 jenengan itu 40. Ternyata sampai akhir Desember 2023 ada sampai 81 atau 80 lebih. Atau 80 lah ya. Maka keluarkan 2. Karena sudah batasannya itu triple, gitu loh. 2 kali. Pokoknya akumulasi gitu loh. Dikalkulasi. Dikalikan gitu loh. Kalau 41 berarti 80. 120, 3 dan seterusnya. Sedangkan sapi itu berapa? Sapi itu kalau sudah sampai 30 ekor. 30 ekor itu dikeluarkan sapi kecil. Sapi yang umur sekitar 1 tahun. Itu batas nisabnya. Ya. Zakatnya yang harus dikeluarkan adalah sapi umur 1 tahun. Itu harus dikeluarkan. Baik. Sekarang zakat. Zakat fitrah. Kalau sebelum zakat fitrah saya akan zakat penghasilan dulu. Ya. Zakat penghasilan ini, Bu, jangan tidak akan pernah nemu. Di kitab-kitab manapun kalian nggak akan nemu, Bu. Karena zakat penghasilan atau zakat profesi itu hanya ada di fikih kontemporer. Ya, hanya di kitab fikih kontemporer. Jadi nggak kalian kitab-kitab salaf yang dulu-dulu nggak akan nemu. Karena memang nggak ada gitu loh. Yang ada itu kitab fikih kontemporer, yaitu kitab kekinian gitu loh. Mutakhirin lah ya. Seperti ulama Al-Azhar itu yang memfatwakan begitu loh. Dan itu memang penting gitu loh. Karena sejak adanya zakat profesi ini semuanya kena, Bu. Semuanya kena. Ya, zakat profesi ini masuk pada kategori tijaroh. Jenengan bisa bayangkan, misalkan
Orang yang kerja UMN misalkan, itu gajinya itu miliaran loh, tanpa zakat. Luar biasa. Perekonomian akan lambat gitu loh. Kalau ada zakat kan agak sedikit bergerak begitu loh perekonomian itu. Karena mereka yang mendapatkan kekayaan yang begitu besar harus dibagi sama orang yang tidak mampu, yang harusnya mereka nggak kuat kerja karena nggak makan, mereka bisa kerja karena dikasih uang zakat, sehingga ekonomi bergerak begitu loh. Nah, ini luar biasa. Zakat profesi juga belum lama, Bu. Tapi yang harus kalian pahami adalah apakah PMI itu wajib keluarkan zakat? Ayo hitung-hitungan. Zakatnya profesi itu setara dengan zakat emas. Jenengan mau hitung-hitungan yang mana? Saya akan tanya dulu. Mau hitung-hitungan Departemen Agama, apa hitung-hitungan ala kitab? Termasuk nanti zakat fitrah. Beda masalahnya, Bu. Mau yang umum atau yang khusus? Umum dulu, Bapak. Umum dulu, Pak Yai. Umum dulu. Kalau zakatnya umum itu 85 gram. Oke. Itu yang disepakati oleh ulama. Disepakati oleh Departemen Agama. Wong wis hampir wong paham kabeh. Ya, 85 gram. 1 gramnya itu ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 1 juta. Ya. Untuk standar yang baik, yang bagus, yang sekarang beredar harga emas 1.068.000, Bu. Ya. Sehingga ketika dikalikan 85 gram, maka kurang lebih 90 juta. Haul 1 tahun. Pak, pusing Pak, ngitungnya kakek per bulan saja. Oke. Per bulan itu 7 juta, Bu. 7.500.000-an lah ya. 7.565.000 kurang lebihnya segitu. Itu bersih. Nah, pertanyaannya adalah, jenengan gaji 1 bulan ada enggak 7.565.000 tapi bersih. Yang masuk celengan maksudnya. Sudah dibagi. Sudah buat ngangsur rumah, ngangsur mobil, ngangsur motor. Sudah buat anak sekolah, biaya di rumah. Ada enggak 7 juta, Bu? Ya ada, Bapak. Ada, enggak? 1 juta. Enggak ada, Bapak. Ya Allah, enggak ada. Misalnya, Pak, dan jenengan meyakini bahwa tidak ada. Ya, tidak ada uang 7 juta sekian, maka tidak wajib zakat, Bu. Tidak wajib zakat. Kalaupun Anda mau mengeluarkan, silakan, nggak masalah. Itu masuknya sedekah dan itu bagus. Seperti tadi yang Imam Rafiq mengatakan, ya, bahwa selalu akan ada subhat dalam harta kita. Jadi keluarkan saja seala kadarnya gitu loh. Seikhlasnya gitu loh. Jangan sampai kalian terima gaji nggak keluarkan zakat sama sekali. Saya akan tetap hukumi zakat walaupun tidak kewajiban zakat. Tapi zakat yang dimaksud adalah zakat sunnah, yaitu sodako. Jangan pernah, Bu. Ya, jangan pernah kalian setiap menerima gaji orang ketang 100 NT, 200 NT, 300 NE kalian keluarkan gitu loh. Ngati-hati gua wae dewe karena setiap harta yang kita pakai mesti ene subhate. Jadi keluarkan saja. Jelas ya, berarti nggak ada kewajiban zakat penghasilan untuk TKI ya. Oke? Len, ya jenengan kan ngaji karo ngaji sekarang ini kan sama saya.
gitu loh. Adapun nanti kalian nemu Ustadz ya toko kayak wajib, pokoknya harus keluarkan zakat, ya silakan. Fikih itu harus khilaf gitu loh. Saya lebih memilih tidak ada. Ya, saya memilih tidak ada sesuai dengan ketentuan kitab yang berlaku yang sekarang saya baca. Adapun mungkin ada kitab lain yang mungkin mengharuskan, ya silakan. Cuman catatan yang harus kalian perhatikan adalah setiap terima gaji harus keluarkan ora ketang 500 ya untuk sedekah ya. Baik. Iya, Bang. Satu. Allah. Saya nggak harus mengatakan siapa yang berhak menerima zakat kan? Tentu kalian hafal kan, pokoknya zakat itu 8 golongan kan ya. Ya kalau sekarang sisa beberapa lah ya. Sisa beberapa lah. Wis pada sugih kabeh kok. Paling ya fakir miskin. Ya Allah, amin. Ya Amin ya rabbal alamin. Begitupun zakat fitrah sekarang. Nah, kalau misalkan, kalau tadi kan secara umum. Nah, kalau kesepakatan ulama, Bu, itu sekitar 90, Bu. 90 gram. Ya, 90 gram. Jadi selisih 5 gram. Departemen Agama akan selalu mengurang, Bu. Akan selalu mengurang. Mungkin ini satu trik agar mereka juga tertarik untuk mengeluarkan zakat. Nah, itu ijtihad, nggak masalah. Nggak apa-apa gitu loh. Karena setiap soknya Nabi itu akan ditakar oleh setiap daerah, itu beda, Bu. Itu beda, pasti. Irak, Mesir itu nggak sama. Nggak sama. Takarannya kan itu. Makanya kalian akan temukan akan sedikit perbedaan. Kalau jenengan padukan, samakan, pasti tidak akan sama, Bu. Oke, masuk ke zakat fitrah. Zakat fitrah untuk Departemen Agama 2,5, betul kan? 2,5 kilo kan? Betul? 2,5 kilo apa berapa, Bu? Departemen Agama. Setengah. 2,5 kilo apa? Beres apa? 2,5. Kalau kita merujuk kepada kitab 3 imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu 2,7. Ya. Yang beda sendiri Imam Abu Hanifah 3,8 kilo. Ya. 3,8 kilo. Jadi imam itu beda sendiri gitu loh. Imam Abu Hanifah itu beda sendiri. Nah, kalau misalkan jenengan itu silakan gitu loh. Silakan kalian itu mau pilih mazhab yang mana? Mau mazhabnya MUI ikut negara berarti 2,5, berarti 2,5 kilo. Tapi kalau kalian mau ngikuti mazhab Syafi'i, ya, maka 2,75 gram. Ya. 2 kilo 75 on. 75 on ya. On apa gram ya? Gram ya. Yang 100 7 on, Bapak. 75 on belum nyampe 1 kilo ya. Karena 1 kilonya itu 100 kilonya on ya. 10 on, Sah. 2 kilo 7 on. Berarti gram. 75 gram berarti. 2 kilo, 75 gram. Betul. Ya, betul kan? Betul. Nah, iyalah, bukan on. Kalau on berarti 7 kilo. Iya. 75 kok. Kecuali 7,5 baru on ya. Iya.
2 kilo 7. Pokoknya 2 kilo punjul 70 on. Sekilo kurang 25 gram. Artinya 2,5 lebih kan? Ya. 2,5 lebih gitu. 3 kurang 1/4. 3 kurang 1/4 betul. 3 kurang 1/4. Nah, maka untuk lebih amannya, karena kalau sisa itu jauh lebih baik, itu kita keluarkan 3 kilo saja, Bu. Itu lebih aman banget. Artinya apa? Memenuhi mazhabnya Syafi'i, melewati mazhab MUI, begitu loh. Kalau 3 kilo. Kalau jenengan mengikuti mazhab MUI, kurang dari mazhab Syafi'i. Kalau jenengan mengikuti mazhab Syafi'i, sudah pasti melebihi mazhab MUI. Tapi kalau 3 kilo, pasti melebihi semuanya. Akan menjadi sedekah bagi seseorang yang lebihnya dari takaran wajibnya gitu loh. Jadi saran saya itu 3 kilo saja. Karena saya juga selalu kalau zakat itu 3 kilo. Siapa yang wajib disakati? Yang punya tanggungan, Bu. Satu. Sebagai catatan, tidak boleh ya menerima zakat atau mengeluarkan zakat sama orang yang menjadi tanggungan. Itu tidak boleh. Orang tua zakat ke anak itu tidak boleh. Ya. Karena anak itu masih tanggungan orang tua. Jadi gitu. Kapan wajibnya? Ini yang harus kalian perhatikan. Kapan wajibnya zakat itu? Zakat itu wajib mulai akhir bulan Ramadan, awal bulan Syawal. Akhir bulan Ramadan itu kapan? Pas waktu maghrib. Ya, malam takbir. Ada orang kita anggap sempurna 30 ya. Kita anggap sempurna 30. Ada orang puasa 30 hari. Lebaran hari Ahad. Oke, contoh ini hari Ahad. Lebaran hari Ahad. Berarti kan terakhir hari Sabtu kan? Hari Sabtu ba'da asar meninggal, wajib untuk zakat enggak, Bu? Wajib ya, wajib. Enggak wajib. Enggak wajib. Tidak wajib. Karena wajib mengeluarkan zakat itu akhir bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, awal bulan Syawal. Jadi orang yang meninggal sebelum masuk kewajibannya mengeluarkan zakat, nggak usah dikodok zakatnya. Kalau memang sudah kadung terlanjur mengeluarkan zakat, nggak usah diminta zakatnya. Masuk bulan Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat. Ingat ya, sudah boleh mengeluarkan zakat. Tapi puncaknya kewajiban mengeluarkan zakat itu akhir bulan Ramadan, awal bulan Syawal. Batas akhirnya ketika khutbah naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir pertama itu ditutup pintu zakat. Berarti habis subuh boleh. Masih boleh zakat. Batas akhirnya sampai khotib naik mimbar, titik. Jelas? Ada anak lahir. Anak lahir malam Idul Fitri, jam 1:30 malam. Brul, perempuan diarani Lailatul Fitri. Misalkan contoh. Apakah wajib zakat? Wajib. Karena masuk pada ketentuan wajib zakat. Oke. Terus lahir pada waktu khotib naik.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jebol. Wajib zakat enggak? Tidak. Karena sudah batas akhir sudah ditutup, tidak wajib zakat. Oke. Jelas? Jadi orang yang zakat dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sebelum masuk akhir bulan Ramadan, maka sah tetap, tapi bukan kewajiban. Ya. Artinya ketika terjadi sesuatu, entah itu meninggal dunia atau apa, itu nggak masalah gitu loh. Tapi kalau misalkan masuk akhir bulan Ramadan, habis maghrib, orang takbiran, belum sempat untuk zakat, mati, maka wajib qadha. Wajib zakat masalahnya. Keluarganya harus mengeluarkan zakat. Jelas? Jelas. Oke. Sekarang apakah boleh zakat itu pakai duit atau zakat itu harus pakai makanan pokok? Kita Nahdlatul Ulama itu punya 4 mazhab. Yang memperbolehkan cuma 1, yaitu Imam Abu Hanifah. 3 tidak boleh, Bu. Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki itu tidak mengizinkan untuk zakat pakai duit. Harus pakai makanan pokok. Ya, makanan pokok. Makanan pokok yang harus kalian keluarkan. Jelas, makanan pokok. Maka makanan pokok kalian di sana itu apa? Biasanya kalian itu makan beras apa? Jangan tanya sama teman kalian. Beras ini, itu jangan. Kau lihat itu beras apa gitu loh. Karena yang harus kau bayar itu adalah beras yang kau makan gitu loh. Bukan berasnya tetanggamu yang kau makan gitu loh. Karena mungkin Taiwan akan beda dengan kondisi Indonesia gitu loh. Jadi kau lihat beras majikanmu ketika belanja itu berasnya apa? Itu yang harus kau zakati gitu loh. Oke? Jelas? Oke. Kalau misalkan jenengan mau pakai duit, maka jenengan harus pakai mazhab. Siapa, Bu? Mazhab? Mazhab Abu Hanifah. Tadi mazhab Abu Hanifah itu berapa, Bu? Berapa kilo, Bu? 3,8. Maka ketika jenengan mau pakai duit, jangan 2,5. Karena 2,5 itu harus dikeluarkan pakai beras. Mazhabnya 3 mazhab. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau jenengan mau pakai duit, intikal mazhab untuk sementara waktu, karena terdesak begitu, susah kalau pakai beras, maka intikal mazhab, pindah dari mazhab Syafi'i ke mazhab Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Abu Hanifah 3,8. Maka itu yang harus kalian bayar. Jangan 2,5, keliru. Jelas? Ini penjelasan kitab ini. Kalaupun ada, misalkan baca NU menerapkan 2,5 pakai duit, silakan. Ya nggak apa-apa gitu loh. It's okay, no problem, silakan gitu loh. Misalkan gitu loh. Tapi kalau jenengan, karena saya yang lagi mulang, saya yang lagi ngaji, di depan kitabnya ada, ya itu yang saya terangkan gitu loh. Gitu aja. Jadi maksud saya begini, Bu, jenengan jangan sekali-kali kata Pak Alan itu harus begini. Bukan harus, Bu. Ini madhab. Boleh beda mazhab, sekali lagi. Untuk furu fikih harus beda, wajib beda malahan. Sebagai pergerakan. Ya, jadi jangan kalian anggap bahwa enggak harus begini. Kalau enggak malah enggak sah, keliru jenengan.
Tidak seperti itu. Karena saya nggak mengatakan itu gitu loh. Silakan, mungkin ada yang berpendapat lain, monggo. Artinya kan mereka bertanggung jawab. Kalau saya pribadi, saya ngikut menginduk kitab ini. Sehingga saya akan mengatakan bahwa itu yang harus kalian keluarkan, begitu loh. Saya nggak berpendapat siapa saya, gitu loh. Saya nggak mau. Oke? Berarti kalau kalian mau mengeluarkan duit 3,8, silakan dikalikan duitnya berapa, gitu loh. Karena selama ini yang saya tahu 2,5 dikalikan duit berapa gitu. Sedangkan sesuai dengan kitab yang sekarang saya baca, jenengan silakan lah ya, jenengan buka kitab Sulam Taufik saja lah, yang kecil saja lah, yang ya nggak usah tinggi-tinggi lah. Menurut kitab Sulam Taufik itu 3,8 menurut mazhab Abu Hanifah gitu loh. Jadi kalau mau pakai duit berarti sesuai dengan zakat yang harus dikeluarkan soknya Nabi menurut pendapat Abu Hanifah. Soknya Nabi, satu soknya Nabi menurut mazhab Maliki 2,75 gitu loh. Kan berarti beda gitu loh. Ya dan itu wajar-wajar saja. Sudah ya, kayaknya ini penghantarnya. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, semoga kula buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ustaz, mau bertanya gini. Ya, Ustaz tadi apa itu zakat ternak itu diawali dari merintis apa yang kalau zakat itu diawali merintis atau sudah mengembang dia itu ternaknya? Terima kasih atas jawabannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik merintis maupun sudah berkembang biak, pokoknya neng jenengan duwe wedhus 40, ya kudu keluar 1. Itu aja. Gitu loh. Selama 1 tahun loh ya, haul. Makanya jenengan kalau mau usaha itu diinget-inget buka pertama itu bulan apa, belanja pertama bulan apa, gitu loh. Maka itu haulnya gitu loh, sebagai catatan haul nanti. Saya beli kambing itu bulan Mei misalkan, maka April tahun depan itu haulnya gitu loh. Gitu loh. Misalkan dari dulu saya nggak ngerti Pak, dan selama ini saya juga punya kambing cuma 30, 32, nggak sampai 40 misalkan. Terus akhir-akhir ini berkembang sampai 41 misalkan. Nah, kalian inget-inget dulu saya itu pertama kali angon wedhus tahu bulan apa ya. Nah, itu diinget-inget. Maka sampai pada tahun yang dimaksudkan, yang kalian ingat itu, keluarkan zakatnya 1 gitu loh. Pokoknya nisabnya itu batasnya 40. Sapi 30, udah gitu aja. 29 nggak wajib zakat. Kitab ini loh ya, kitab ini. Tapi kalau jenengan mau sedekah, silakan nggak masalah. Bahkan kitab ini pun menganjurkan. Mau bersedekah silakan, selebihnya karena sedekah. Tidak wajib zakat tapi boleh dikeluarkan zakat. Karena akan selalu ada subhat dalam rezeki kita, dalam harta kita. Akan selalu ada. Paham ya? Sudah? Insya Allah Ustaz. Berarti kalau lupa terus bagaimana Ustaz? Kalau waktu beli terus ya, kalian nutup saja setiap kali mau lebaran, udah gitu, mau puasa lah. Setiap kali kalian mau puasa, maka itu haulnya. Ya, Sa'ban, bulan Sa'ban itu dibikin haul gitu loh. Karena lupa sih. Nah, sebelum masuk bulan suci Ramadan, di mana seluruh harta, benda, badan harus suci untuk menyambut bulan suci, maka bersihkan itu lewat zakat. Zakat mal,
Itu di bulan Syawal. Bulan Syaban. Zakat mal, zakat tijaro, zakat. Kalau lupa ya, saya bilang kalau lupa. Itu diambilnya bulan Syaban saja. Jelas? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai zakat ternak apa zakat ternak kambing. Itu kalau ternak kambingnya itu dikembalikan pada zakat tijaro. Maksudnya itu enggak per ekor gitu bagaimana Ibu apa menghitungnya enggak? Kalau zakat tijaro itu nama jual beli seperti itu. Oh, jenengan itu ternak tapi untuk jual beli. Betul. Oh. Begini, kalau untuk jual beli berarti kan penggemukan atau pembesaran lah ya. Tetap masuknya tijaro, Bu. Masuknya tijaro. Ya, masuknya tijaro. Lah, untuk tijaro ini tadi saya belum terangkan. Tijaro itu begini, Bu, cara mengeluarkan zakatnya. Kalian itu modal, ya. Kalian itu modalnya berapa? Tijaro itu standarnya 85 gram. Ya, 85 gram. Kita ambil yang 500 saja, maka sekitar 47 juta. Oke, 47 juta. Nah, jenengan itu modal awalnya berapa? Kalau modal awalnya sampai nisab, maka tahun depan wajib keluar zakat. Modalnya 50 juta misalkan, ya. Jangan nggak harus menghitung keuntungan, Bu. Ya, jangan hitung keuntungan. Ngitungnya itu modal awal. Modal awal sampai nisab apa enggak? Tahun pertama modal awal 30 juta. Mohon dicatat, ingatkan Bapak. Emas 47 juta. Kita yang pakai 500 ribu. 47 ya. Baik. Dengan punya modal 40 juta. Satu nisab belum, Bu? Sampai nisab belum? Belum, oke. Januari 2023 jenengan buka usaha, bikin usaha buka gamis kek apa kek. Modalnya 40 juta. Oke. Akhir tahun Desember 2023 jenengan dapat total. Saya ulangi, jenengan dapat total termasuk modal itu sekitar 70 juta. Masuk nisab enggak, Bu? Sampun agak. Enggak. Oh, nggih, belum 5 juta, nggih. Enggak. Nggih, betul. Enggak, nisabnya itu karena modal usaha kalian itu 47 juta. Masuk tahun kedua berarti modal kalian berapa, Bu? Halo, tadi dapat keuntungan berapa? 70 juta. 70 juta kan? Oke. Berarti masuk tahun kedua jenengan modalnya berapa, Bu? 40. 70 dong. Kan sudah dapat 70. Nggih, 70 nggih. Ya kan? Sudah nisab belum? Belum. Sudah dong. Kan 47 juta. Oh, tadi kula ngitungnya 85, Pak. Bukan 85 gram. 85 gram sama dengan 47 juta gitu loh. Modal awal jenengan 40 juta. Hasil akhir tahun 70 juta. Tetap nggak wajib zakat. Kenapa? Karena modal awalnya 40 juta. Nah, masuk tahun kedua berarti dana yang dikelola itu 70 juta. Sudah masuk nisab. Maka akhir tahun yang kedua wajib keluarkan zakat. Tikel. Karena 47 kali 2 berapa, Bu? 94. 94. Berarti tetap 1, Bu. Tetap 1. Rubu'ul usyur, ya. Dikeluarkannya rubu'ul usyur.
ya 1/4 dari 1/10 itu yang harus kalian keluarkan gitu loh. Oke, artinya 2,5. Dan begitu seterusnya. Andai kata masuk tahun kedua ada musibah, kebakaran, kecolongan, ketipu, bangkrut. Ketika sisanya kalau diduitkan itu tidak sampai nisab, maka tidak wajib zakat. Ketika sisanya dijual itu tidak sampai nisab, maka tidak wajib zakat. Tapi kalau masih sampai nisab tetap wajib zakat walaupun bangkrut. Sisanya yang dihitung. Karena dana awal yang masuk tahun kedua itu sudah lebih dari nisab gitu loh. Paham ora sih masalahnya anggar apa zakat ke akumulasi Bu, mulak mudeng gitu loh. Pokoknya kayak gue lah ya, paham ya. Mumet lah. Ya aku kan ngomong ngaji setengah jam orang mungkin langsung paham ngono lu. Ya sedikit lah ya, sedikit saja dulu. Ya, pokoknya ngerti lah, pokoknya batas nisab wis itu aja dulu. Nanti tinggal mikir-mikir tahun pertama, tahun kedua maksudnya pahalan itu apa ngono. Tinggal nanti menghitung-hitung sendirilah, ngeraba dewek ngono lho. Oh nggih. Ya. Tahun pertama tidak sampai nisab, maka akhir tahun tidak wajib keluar zakat. Ya, tahun kedua karena sudah sampai nisab, maka wajib keluar zakat di akhir tahun. Udah gitu aja. Oh, nggih. Nambah sedikit Kak. Berarti buatan dikurangi masalah pembuatan untuk untuk yang lain, berarti khusus untuk kambing itu saja yang dikalkulasi. Intinya kita membuat yang lain-lainnya itu berarti itu nggak termasuk modalnya, buatan nggak Pak? Enggak. Contohnya, berarti cuma di kambingnya saja nggak? Intinya kita bikin kandangnya atau apa itu berarti itu nggak terhitung dalam modal utama, buatan? Enggak. Tetap dihitung Bu, karena itu modal. Oh, geng. Modal termasuk karyawan sing tukang ngarit itu dihitung. Oh, berarti semuanya dihitung semuanya. Iya, harus dicatat gitu loh. Dihitung dana modalnya itu berapa gitu loh. Dana modalnya itu termasuk bikin kandangnya, sing kasih makan karyawan gitu loh. Itu tetap dihitung. Oh, nggih, Pak. Terus. Ya. Nggih. Ya, boleh satu lagi apa? Boleh satu lagi apa? Terserah manusia. pengen nanya kok satu lah boleh lagi. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili dari keluarga Anggrek, Bapak. Ini titipan dari teman. Beliau itu punya tabungan di bank selama 1 tahun itu uangnya tidak digunakan sama sekali sebesar 70 juta. Apakah wajib di zakat tinggi? Apa? Baik. Wajib. Oh wajib. Wajib. Kira-kira berapa abang ngitungnya? Seperempat dari 1/10. Jadi 2,570 per 10-nya berapa Bu? 70 juta per 10-nya berarti 700.000. Okay. Yang 1 juta, yang 1 juta itu 100. Ya, apa 100 ya? Per 10-nya. Berarti 100 ya? Sing 1 juta nih. Berarti 700.000. Berarti 700.000. 700.000 dibagi 4 berapa? 700.000 dibagi 4. Kalau 100.000-nya, kalau 1 jutanya 100.000 ya berarti berapa? Kalau 70 ya 7 juta dong. 10%-nya 7 juta. 7 juta. Nggih. Kalau 7 juta dibagi 4 berapa? 7 juta dibagi 4. 750.
Berapa? 1.750.000. Itu Bu yang wajib dikeluarkan 1 juta sekian. 700. Karena rubu usur yang wajib dikeluarkan 1/4 dari 1/10. Ya, 1/4 dari 1/10. 1/10-nya tadi kan 7 juta dibagi 4, rubu usur namanya. Itu yang wajib dikeluarkan, yaitu 1 juta sekian tadi sampaikan. Ya hitung sendirilah ya. Lah itu cara kalau hitungnya misalnya itu diusur dulu, baru dirubuk. Namanya rubul usur nanti. Ya Bang, satu lagi itu misalnya berupa barang, misalnya mobil gitu, dan 1 tahun sudah memilikinya 1 tahun. Wajib dizakat ya Pak? Semonten niku berarti nilainya. Gini Bu, gini. Zakat mal ya, zakat mal itu kalau misalkan mau dikeluarkan zakat harta benda ya, itu akumulasi. Ada kalau emas misalkan, kalau emas itu misalkan duit atau di tabungan itu harus yang ngendep, yang tidak terpakai. Gitu loh, yang tidak terpakai. Misalkan kendaraan untuk usaha, ya ndak Bu. Ya. Karena begini, sapi misalkan, sapi itu batas nisabnya 30 ekor. Itu pun yang dikasih makan atau makan sendiri. Tapi kalau untuk membajak tidak wajib zakat. Sapi yang dibuat untuk kerja tidak wajib zakat. Walaupun sapinya itu 500.000. Tapi untuk membajak semua, maka nggak wajib zakat, Bu. Itu ketentuan hukumnya gitu loh. Kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, kudu anak sodakowe. Jelas ya. Ketika uang itu bergerak, maka tidak wajib zakat. Di luar tijarah lo ya. Di luar tijarah. Kalau tijarah kan pasti bergerak kan. Jelas? Insya Allah jelas. Itu tadi. Ya, sekali lagi saya katakan, untuk lebih hematnya, lebih hati-hatinya, seluruh harta kekayaanmu dihitung berapa sampai nisab 1 tahun kau keluarkan rubu'ul usyur. Itu lebih apa namanya, lebih aman lah ya, lebih aman. Sebab begini, kendaraanmu Bu, mobilmu kan sudah dipajeki Bu. Sampun. Ya, iya itulah zakatnya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafina karimina dakhilna maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yughfir zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma nadim ahwalana وحسن أفعالنا وخلصنا من علم الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شر الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جود البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا مقول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا كاسر النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت الناس إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ورزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian dan demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.